Yo, jadi gue akan jelasin sedikit dan tunjukin perihal tentang kalau rig di laut itu gimana sih, gitu, dan beberapa hal bagian-bagian yang ada, gitu, alat-alat yang digunakan apa aja, gitu. Jadi tetap pantau terus. Oke, gue akan sedikit menjelaskan perihal tentang rig itu, atau kalau gue sekarang itu di Jacob Bars dia namanya. Jadi ini tuh namanya helideck. Jadi kalau biasanya kalau ketika operation kita mau on board itu, ya. Jadi kalau mau on board itu kita naik helikopter untuk staff biasanya. Kalau untuk krunya naik speedboat. Nah sekarang untuk lokasi kita itu ada di clear areanya di Balikpapan, gitu. Jadi ini clear areanya, bisa dikatakan tempat parkirnya untuk kapal-kapal besar yang berlabuh di sini lah, gitu. Ada beberapa kapal untuk batu bara juga, kayak yang itu untuk crusher batu bara, gitu. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa kilang minyak juga, platform beberapa di sini. Oke, jadi ini tuh ada 3 menara, 1, 2, 3. Nah ini tuh adalah seperti pijakan ya. Jadi kalau ke bawah itu kurang lebih itu 40 meter lah ke bawah, gitu. Jadi kita sekarang di atas air, gitu. Nah itu sendiri speedboat yang antar bahan makan kita sementara kalau di clear area ini. Nah itu lagi loading batu bara, gitu. Jadi di situ proses pemisahan. Ini proses, ada kerennya, proses untuk ada ngangkat barang dari speedboat. Gitu. Nah jadi yang itu tuh kota Balikpapan, yang situ kota Balikpapan, gitu. Kalau untuk jaraknya sendiri itu untuk naik speedboat dari kota Balikpapan ke tempat aku sekarang, masuk Pak. Jadi ini ruang untuk waiting room-nya. Kemudian ini pantry-nya. Jadi ada Milo, krim, kopi, teh, ada juga situ. Nah ini radio room-nya, gitu. Jadi control room-nya ada di sini, radio room. Personal transfer mau pulang, mau beli. Laju dia. Jadi kalau sekarang itu kondisinya kan kita pakai speed pulang. Jadi kita pakai basket transfer, kita turun bawah. Jadi persyaratannya semua yang naik itu wajib menggunakan ini life jacket. Gitu. Nah, itu yang pulang itu ada satu bosnya aku, Rick seperti di sini, orang Kanada, udah 10 minggu on board, satu lagi inspektor. Lagi Paramat. Lagi. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru yang ada di Indonesia. Semoga pendidikan di Indonesia semakin baik lagi dan guru-gurunya semakin sejahtera. Terkhusus buat ibu saya, tetap semangat. Oke, kesempatan yang ada sekarang
gue akan jelasin perihal tentang tugas dan tanggung jawabnya untuk medik di site itu atau di rig ini sendiri itu apa sih, atau dokternya sendiri. Jadi tugas dan tanggung jawab pertama adalah kita meng-review MCU setiap personil yang akan on board ataupun naik ke rig ini. Kemudian yang kedua, tanggung jawab untuk kesehatannya di sini gitu. Jadi kita melayani untuk penanganan medis ketika mereka sakit datang ke klinik untuk berobat. Kemudian yang ketiga, kita bertanggung jawab untuk ada namanya incoming food. Incoming food itu adalah kita cek bahan makanan yang datang, ada yang per seminggu, ada yang per 10 hari yang datang ke rig gitu. Jadi kita cek tuh temperatur ketika start pengirimannya dari darat itu berapa suhunya, kemudian nyampe di rig itu berapa suhunya, baru kondisi dari bahan makanan tersebut, contoh daging sapi, kemudian daging ayam, ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran, serta ada makanan-makanan ibaratnya makanan kaleng atau botolan atau kemasan gitu. Nah, untuk tempat-tempat sendiri itu terbagi 3 tuh. Jadi ada namanya untuk dry food. Dry food itu adalah makanan-makanan kering, kalengan, botol gitu, yang instan. Kemudian yang kedua ada namanya chiller. Chiller itu tempat-tempat buah-buahan, sayur-sayuran ataupun bumbu yang disimpan di sana gitu. Dan yang terakhir itu adalah freezer. Freezer itu untuk bahan makanan ikan, daging ayam ataupun daging sapi gitu. Nah, dan untuk pengolahan makanan sendiri itu kan ada di sini tuh cooknya gitu, ada expert cooknya, ataupun untuk yang buat cake-nya itu ada namanya untuk bakery-nya. Nah, tapi kita setiap minggu itu kita ada namanya check handle food gitu. Jadi kita cek personal yang di sini tuh dari ibaratnya kondisi fisiknya gimana, ataupun dia ada sakit mungkin gitu. Dan ketika siapapun yang masuk ke dalam kitchen adalah orang-orang yang memang bertugas di sana gitu. Dan yang diwajibkan apa? Wajib menggunakan glove, sarung tangan untuk masak gitu, kemudian pakai topi, kemudian pakai penutup mulut gitu. Supaya apa? Supaya terhindar dari ibaratnya ada ludah yang terjatuh atau rambut yang terjatuh gitu ke dalam makanannya itu sendiri. Itu. Dan kemudian yang ketiga, kita terkadang kita bantu support untuk safety, tergantung kondisi kegiatannya gitu. Terakhir kita ada promosi untuk kesehatan ataupun health talk lah biasanya gitu. Kita memberikan materi kesehatan perihal tentang penyakit-penyakit yang bisa mungkin ditimbulkan akibat kerja yang ada di tempat ini gitu. Dan yang lainnya buat laporan, kita ada cek pH air, cek alat-alat kita, stretcher ataupun cek IWOS, kita juga responder back itu penting juga. Kemudian inventor yang lain gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen banget bergabung mungkin di dunia penguburan minyak di laut, ya mungkin prepare dirinya masing-masing gitu. Seperti yang video sebelumnya itu aku udah jelasin sertifikasi apanya aja. Kalau mau tahu dicek aja di video yang sebelumnya gitu. Jadi jangan pernah menyerah untuk mencoba terus, karena kita semuanya tuh ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik gitu. Oke, ditunggu lagi video-video yang lebih menarik lagi mungkin, dan lebih valid lagi perihal tentang informasinya. Thank you. Langsung mati-mati aja, Pak.